kami tidak membuat seperti itu, tetapi ada kepercayaan dari masyarakat. Ya, ketika misalkan kepercayaan masyarakat itu sudah nyampe kepada kami, maka kami bersama teman-teman yang lain, ini amanah loh. Amanah ini bukan amanah sembarangan, tapi amanah yang telah Allah rencanakan. Ya, ketika Allah amanahkan itu kepada kita semua, kenapa sih kita sia-siakan? Maka insya Allah, alhamdulillah, ya mudah-mudahan kedepannya gitu ya para gurunya itu, para stafnya itu berusaha semaksimal mungkin ya, bekerja seikhlas-ikhlasnya, mengabdi seikhlas-ikhlasnya, biarkan Allah yang menjawab segala apa yang dibutuhkannya gitu. Nih konsep yang keren tadi, konsep ikhlas yang diterapkan agar yang namanya punten sekali lagi adalah di era realitas sekarang ini otomatis yang namanya kebutuhan kehidupan harus terlaksana dan harus terpenuhi. Gimana untuk menanamkan itu sehingga konsep ikhlas itu bisa tertanam terhadap guru-guru dan termasuk terhadap Kang Jenal sendiri, gimana nih konsepnya sebenarnya? Ya, yang pertama ketika misalkan memahami bahwasanya bagaimana menerapkan sistem ikhlas gitu ya, perkara ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi guru-guru yang ada di sini ya. Alhamdulillah Kang Pep ya, guru-guru ada 13 orang gitu ya. Mereka itu ada yang sudah beres kuliahnya, ada yang masih kuliah, atau yang baru lulusan misalkan mualimin atau SMA ya. Tapi alhamdulillah mereka itu solid lah. Ya, saya katakan mereka itu solid, kemudian mereka itu Masya Allah gitu ya, pengorbanan perjuangannya gitu ya. Nah, ketika misalkan berbicara tentang masalah ikhlas, kelihatan oleh misalkan pribadi ya, saya selaku teman-temannya sekalian, mereka itu betul-betul ya, dari segi apapun yang misalkan dicanangkan oleh pihak madrasah, ya mereka berjuang semaksimal mungkin gitu ya. Nah, proses penanaman ikhlas itu ya kita mau tidak mau kita ingatkan kepada mereka bahwasanya dunia ini sebentar kok. Ya, sering ada yang mengatakan bahwasanya dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Oleh karena itu, ya, ketika kita memikirkan tempat tinggal kita yang abadi, maka persiapkanlah pahala-pahala yang dimana ini akan menjadi sebuah hal yang sangat dirindukan. Ya, sebuah hal yang dimana ini akan menjadi sebuah penopang untuk merasakan kenikmatan ketika kita bertempat tinggal di akhirat nanti gitu ya. Nah, dengan perkataan-perkataan seperti begitu ya, kemudian dengan firman-firman Allah lah, satu sama lain saling mengingatkan, maka alhamdulillah terbentuk ya. Tapi alhamdulillah ketika misalkan kita mengedepankan sistem ikhlas di dalam mengerjakan apapun, maka Allah Subhanahu wa taala itu ya akan memberikan sebuah kecukupan. Ya, hidupkanlah agama Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada kehidupan kita. Ya, tapi kalau kita mencari penghidupan di agama pasti tidak akan cukup. Ya, tapi kalau kita menghidupkan agama, insya Allah Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Alhamdulillah ya, hal tersebut itu tertanam di pada guru-guru yang ada di sini. Ya, jadi respon masyarakat ya, ada yang nitipkan santrinya, kemudian ada yang menitipkan sebagian rezekinya, beberapa ruko gitu ya di daerah Bala Endah juga yang menitipkan juga. Kemudian ada dulu nih, alhamdulillah ya sekarang punya murid ya. Ya, punya murid yang dulu dari tahun berapa ya? Sekitar tahun 2008-an gitu ya, 2008 2009 di sini ngaji, sekarang sudah jadi presiden sebuah perusahaan gitu. Masya Allah gitu ya. Ya, jadi presiden perusahaan, kemudian peduli kepada kami gitu ya. Ya, tahu misalkan dulu seperti apa belajarnya, kemudian peduli kepada kami, akhirnya menjadi sebuah donatur tetap untuk kegiatan-kegiatan kami gitu ya. Alhamdulillah seperti itulah Kang Peblah. Jadi betul-betul lah ya, ketika misalkan kita membuat perencanaan salah satunya untuk menjalankan roda, mau tidak mau tentang materi itu pasti terlibat ya dalam segala bentuk apapun ya. Kita rencanakan, mudah-mudahan ke depan kita punya donatur tetap gitu ya. Udah bertahun-tahun ya. Ternyata alhamdulillah Allah menjawab tahun sekarang gitu ya. Ada donatur tetap yang terus memberikan sebagian rezekinya, sehingga kami gitu ya, guru-guru di sini pun alhamdulillah merasa terbantu. Walaupun Kang Pep ya, kalau misalkan dihitung-hitung ya, ada guru yang sebulan itu mendapatkan ya haknya itu cuma 50.000. Tapi mereka Masya Allah ya, tidak melihat 50.000-nya, tetapi melihat pengaruh dalam dirinya. Bisa nggak di lingkungan madrasah ini mereka itu bisa bahu-bahu dalam kebaikan sehingga jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Alhamdulillah nih, Masya Allah. Kayaknya harus banyak menggali. Tapi insya Allah suatu saat kita akan dilanjutkan pada part selanjutnya ya, mudah-mudahan bersambung kepada part selanjutnya. Tapi jangan kapok ya Kang Jenal, untuk saya bisa artinya betul-betul menggali ilmu. Dan mungkin suatu saat mungkin Kang Jenal juga dari guru-gurunya bisa dikirim ke pesantren saya dengan gratis dalam 1 tahun kita bina. Kemudian kembali ke sini sudah mempunyai ilmu yang kita mengembangkan lebih hebat lagi ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Ya, kamu juga jangan bosan gitu. Bertemu dengan saya ngobrol terus. Insya Allah, jazakallahu mudah-mudahan. Baik teman-teman, tadi bersama ini inspirasi sekali bagi teman-teman yang ingin membangun madrasah, membangun DKM dan membangun apapun asas izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya
terkonsep dengan konsep ikhlas yang meminta pada Allah keridhaan Allah. Jazakumullah khairan. Saya Felian dan teman saya Zainal Arifin. Masya Allah. Terima kasih atas semuanya. Jazakumullah khairan. Kita tutup doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bagi teman-teman Study Bersama untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya.